Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom wanita White Dove yang dikasih oleh Tuhan. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Amin. Amin. Saya percaya ketika saudara hadir di tempat ini, saudara sudah mempersiapkan hatinya untuk datang memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari buka hatimu, kita mau datang menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sebelumnya mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Pagi hari ini kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau. Biar setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Kau rapi setiap kami Tuhan, wanita-wanita White Dove di tempat ini. Lawat setiap kami Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan untuk senantiasa melekat kepadamu Tuhan. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau serahkan ibadah doa kaum wanita ini ke dalam tangan-Mu. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Kami bawa hati kami Yesus. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku, rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu dan ku dapati kekuatan baru. Mari sama-sama katakan, ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku, rindu memandang-Mu di tempat kudus dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di dalam naungan sayap-Mu dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan. Betapa
saudara yang rindu, mari angkat pujian ini, katakan, ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah
syukurmu kepada Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Biarlah siang hari ini Tuhan, fokus kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan, syukur kami di hadapan-Mu. Mari sembah Dia, sembah Tuhan, Dia Allah yang setia. Kau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan,
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan yang menopang kami. Bawa kami untuk terus melekat padamu Tuhan. Bawa kami terus melekat kepadamu Yesus. Sebab Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku percaya.
Biarlah setiap kami terus mengasihi-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan dan Raja setiap kami. Pada siang hari ini kami mau bersorak-sorai lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Berikan sukacita buat setiap kami. Saudara yang bersukacita bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang bersukacita katakan amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita ketika kita datang memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Amin. Mari kita memuji Dia lebih lagi. Haleluya. Sebab Engkau gunung batu kami Tuhan, kota benteng kami. Haleluya. Katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Amin. Haleluya. Tuhan juga penolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Haleluya. Aku percaya akan Dia sambil perisai obat perlindungannya tinggi. Sekali lagi angkat pujian ini sama-sama. Gunung batu. Haleluya. Yes. Kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolong setiap kita. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Haleluya. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Jemaat sendiri katakan, aku percaya akan Dia. Yes. Kau perlindungan kami Tuhan. Akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya. Sekali lagi katakan, setiap kita yang percaya katakan, percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia apa tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungannya tinggi. Tempat perlindungan, tempat perlindungannya tinggi. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Dia tempat perlindungan saudara dan saya. Amin. Silakan duduk kembali ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi kita akan persiapkan persembahan kita terlebih dahulu. Mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau yang sudah memberkati setiap kami Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan itu sebagai pendupa yang harum bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, Engkau berkati Tuhan yang sudah memberkati Engkau ya Bapa untuk keperluan daripada kaum wanita tempat ini Tuhan. Berkati juga firman-Mu Tuhan yang ditaburkan untuk setiap kami yang mendengar Tuhan. Bahkan Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kau sucikan dan kuduskan hamba-Mu Bu Maria Tuhan untuk memberkati setiap kami yang ada Tuhan. Agar firman yang disampaikan Tuhan semuanya benar-benar dari Engkau Tuhan. Bahkan jawaban buat doa setiap kami di tempat ini ya Bapa. Segala puji syukur kasih-Mu ya Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita memberikan dengan sukacita, sembahan bisa dijalankan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari angkat pujian ini, nyatakan dengan iman percayamu. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari ibu-ibu semua kita bangkit berdiri untuk kita sambut firman Tuhan. Katakan, Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapa
kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala cinta kasih-Mu kepada kami. Sungguh kami percaya Engkau sungguh baik. Kami selalu rindu akan kehadiran-Mu. Kami selalu rindu akan pimpinan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah saat ini kami bukan hanya merasakan itu sendiri, tetapi bersama-sama dan secara masif Kau menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Biar kami juga boleh mendapatkan tuntunan Roh Kudus, kekuatan dari Roh Kudus untuk melakukan kebenaran-Mu dan pergi menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kerajaan-Mu. Kami mohon ya Tuhan supaya kebenaran-Mu semakin besar dinyatakan di dalam gereja ini. Manifestasi kemuliaan-Mu, jiwa-jiwa baru yang boleh Kau percayakan kepada gereja ini. Dan kesaksian yang semakin terang bagi Sidoarjo, bagi Jawa Timur, bagi Indonesia dan dunia. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau punya rencana yang besar. Dan Kau akan segera menyelesaikan rencana-Mu bagi gereja ini. Engkau mengurapi hamba-Mu, Ibu Evi, juga tim diaken dan pelayan Tuhan untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan-Mu. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Ibu-ibu sekalian, tampilannya tambah menarik gitu ya, romantis tapi juga eksotis begitu ya, romantis eksotis tetapi ada hadirat Tuhan, itu nomor satu begitu ya. Bu Evi, beli di mana ini Bu Evi? Lucu saya tadi tanya, bagus sekali ya. Jadi pas ada burungnya, ada lampunya, pas momennya pencurahan Roh Kudus begitu ya. Bagus. Arsitek sih ya Bu ya. Gembala sidangnya arsitek. Mari kita sama-sama melihat 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. Kita baca sampai ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Allah? Disambung ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari dunia dan seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang Bapak Ibu rasakan akhir-akhir ini? Biasa-biasa saja atau sudah semakin sedikit mulai tegang memikirkan keadaan dunia ini karena perang dunia ketiga ini sudah semakin real di ambang kenyataan. Amerika tidak ingin, pengertian Amerika ini dalam pengertian demokratik,
tidak ingin menghentikan perang dan mematok senjata sebanyak-banyaknya, dan Soviet sudah siap dengan nuklirnya. Kita sudah lihat keadaan sekarang ini, dunia sudah semakin dikacaukan. PBB sudah mengakui 50 PBB dan sekitar 50 negara di dunia sudah mengakui ada sekitar 8 jenis kelamin. Yang tidak mengakui, negara yang tidak mengakui PBB, tidak setuju dengan PBB, hanya beberapa di antaranya Indonesia. Cuma ada 2 jenis kelamin. Dunia sedang dikacaukan oleh si mereka. Mereka membangkitkan para idol-idol untuk menggantikan kebenaran dan Tuhan Yesus. Anak-anak, kalau orang tuamu mendidik terlalu keras, boleh datang ke Komnas HAM dan melaporkan orang tuamu kepada mereka. Anak-anak diajari berontak kepada orang tua. Para wanita, kamu tidak perlu harus menikah, bisa punya girlfriend, boyfriend seumur hidup. Boyfriend, laki-laki tidak harus punya istri, boleh punya girlfriend seumur hidup dan boleh ganti-ganti. Ibu-ibu yang tidak mau punya anak boleh pesen di bank anak untuk diproduksikan anak sesuai. Tidak usah mengandung, nanti bayinya sudah lahir begitu aja. Dunia sedang dikacau balaukan. Amerika, yang saya ngomong Amerika itu demokratik, yaitu para elit global, bukan Amerika secara keseluruhan. Kalau Amerika secara keseluruhan ada republik, republik itu yang golongannya orang Injili, gereja dan sebagainya. Demokratik ini sudah menyiapkan sekitar 800 pangkalan militer di seluruh dunia. Jadi kalau negara-negara itu nurut sama mereka, bukan karena nurut setuju, tapi kalau gak nurut khawatir mati, begitu aja. Dan mereka kalau bikin pangkalan militer bukan cuma berapa meter persegi, sudah seperti pulau, berapa hektar, sudah ada McD-nya. Jadi kalau ada negara kelihatannya disewa tempatmu kan nggak pakai lah, tak sewa lah untuk keamanan, untuk mensejahterakan kamu. Dia duit tinggal nyetak kan, duit tinggal print aja, kemudian sudah itu jadikan pulaunya, kuasai seluruh negaranya. Jadi PBB, negara-negara di sana sudah namanya Eropa sudah tergantung apa itu kata NATO. Dikatakan seluruh dunia sudah dikuasai si jahat. Kalau dulu kita lihat sejarah, wah Amerika itu sepertinya penolong bagi Indonesia menghadapi Jepang. Padahal sing jajah Indonesia juga mereka. Yang 30 sekian, ya 300 sekian juga mereka. Kemudian dia muncul sebagai penolong seolah-olah aku kan penolongmu, jadi aku berhak atas tanahmu. Jadi balik lagi mau dijajah lagi. Tapi memunculkan diri sebagai seorang penolong. Dan kalau pada waktu lalu aja sudah dikuasai, apatah sekarang. Kalau toh Jokowi berani aku non-blok. Tapi dia tidak berani menantang Amerika. Ya non-blok, karena memang sejak zaman Soekarno. Tapi kan sudah diarahkan ke sana. Kalau kamu ngundang Rusia, kami walk out. Kata Jokowi, ya walk out ya terserah loh. Ya toh. Kalau kamu berani gini, kamu tak gugat. Lah wong negeri-negeri kok dewek kok mbok atur. Itulah. Ini Indonesia itu cuma sebagai contoh. Dan mereka sudah punya pangkalan perangnya di Manila, di Korea, dan di Australia. Ayo, tinggal apa ya? Sadar tidak sadar, kalau mau selamat memang harus percaya Yesus. Tidak ada. Kita ini sebetulnya sedang diarahkan, sebentar lagi akan ada flu lagi, kuman wabah lagi, dan yang menangani adalah semuanya nanti yang menangani adalah PBB. Kita akan disiapkan vaksin lagi. Kalau kamu tidak vaksin, anakmu tidak bisa sekolah. Kamu tidak vaksin, kamu tidak bisa kerja. Kalau zaman sekarang ini kita tidak belajar beriman kepada Tuhan, kita sebenarnya tidak bisa hidup. Siapa sekarang yang tidak pakai HP?
dia punya satelitnya. Dia bisa memata-matai apa yang kita percakapkan. Bapak Ibu sekalian, Rusia sekarang ini diizinkan Tuhan untuk berani menantang elit global, menantang NATO. Tapi resikonya waktu kalau ada pemungutan suara di PBB, hampir 200 negara di dunia yang terdaftar di PBB, sekitar hampir 140 sekian nurut ikut suara mereka. Lah itu tadi loh, kalau enggak nurut di PBB, bisa dibunuh itu. Yang 40 sekian berani cuma ngomong abstain, aku enggak ambil suara, enggak berani ambil, termasuk Cina. Yang berani dukung Rusia cuma sekitar 4. Korea Utara, Syria, Belarusia. Rusia itu hancur juga sudah dihancurkan sama mereka, sekarang mau dihancurkan lagi. Tapi mereka sudah siapkan bom untuk mengebom bunkernya Putin. Dan Putin sudah dianggap penjahat internasional yang harus dibunuh. Kayak Saddam Hussein. Bapak Ibu sekalian, Rusia loh diperlakukan kayak gitu. Apalagi ke kita loh. Mereka sudah berani menyatakan siapa kami. Kami adalah penguasa dunia. Siapa yang berani melawan kami? Rusia akan kami habisi. Dan kita sudah dititip runang WHO, nanti kamu diatur sama WHO. WHO buatan mereka, PBB buatan mereka. Hanya iman kepada Tuhan yang menyelamatkan. Kan dikatakan iman itu, ya dengan iman kita mengalahkan dunia dan tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nanti penyelamatan itu pasti ada dari Tuhan, tapi kita tidak tahu caranya. Kalau kita lihat Wahyu, ada penunggang kuda, ya, kuda putih dengan wibawa dari Tuhan, pengununggangnya dari Tuhan, nanti yang akan memimpin seluruh dunia ini untuk melawan mereka. Tapi harus Tuhan, bukan rencana kita. Lah kita ini di mana? Pakai iman. Saya jadi terkesan, sekarang saya mau belajar sesuatu yang sifatnya praktis ya. Kalau kita itu cuma tahu teoritis, saya kasih contoh aja. Seorang pendoa, seorang yang doanya selalu dijawab, luar biasa, pengajarannya. Tapi suatu saat saya ini diizinkan sebentar mendampingi dia operasi mata. Tangannya dingin, ketakutan. Nanti lek buta gimana? Saya sampai, waduh ini bimbing ini gimana? Ya ngomong dia pendoa, iman dia mungkin lebih besar dari saya mungkin ya. Sampai suatu saat ini gak bisa ngomong apa, didampingi apa, tetap ketakutan. Operasinya sudah selesai, operasi mata katarak. Jadi cuma sekitar 15 menit selesai. Tapi ketakutannya. Besok setelah saya juga diizinkan melihat rekan yang operasi setelah DE sudah langsung dibuka, langsung lihat sesuatu terang. Tapi kebetulan ibu ini rada takut, dia masih pakai kapas, masih pakai kacamata hitam dan gak berani buka mata. Lo double ya, masih kapas, masih pakai kacamata hitam dan gak berani buka mata. Disuruh perawatnya dibuka, Bu, gak berani, ketakutan. Satu kali saya ngomong cuma gini, Bu, Ibu pernah punya anak kan? Sakitnya ini tuh lebih kecil daripada Ibu punya anak. Dia rada terpikir. Sakitnya gini, itu lebih kecil daripada punya anak. Rada kaget sedikit. Nah, kadang-kadang sadar kita itu Kristen. Kita itu punya iman. Tapi ketika disuruh beriman, betul-betul beriman, orang wani. Saudara, saya ini bukan pemberani. Saya kalau tahu jarum mau suntik, lari saya. Kakak saya tak pukulin karena saya mau suntik.
Pokoknya enggak mau. Ketika lihat jarum itu, satu saat saya itu berani melihat jarum karena apa? Waktu di Singapura. Singapura sama Penang kan saya ada pernah periksa jantung ke sana. Itu loh, duri segini-gini panjang itu mancep di kepalanya Yesus. Sakit enggak? Ya sakit. Lah kamu sakit enggak dibandingkan itu? Iya gak sakit ya. Ya itu, ayo sama-sama katanya percaya Yesus. Ayo sama-sama menderita sama Yesus. Nah gara-gara itu loh berani disuntik. Kalau gitu enggak berani. Jadi kalau lagi disuntik, Yesus, kamu sakit, aku coba ngerasa sedikit. Tadi sudah enggak lihat jarumnya. Dengan begitu saya lebih berani. Loh, beriman, hamba Tuhan, tapi kena jarum takut. Itu kenyataan. Tapi beriman itu berarti membuang fobia, membuang doktrin atau sesuatu yang setan itu begini, itu membuat takut, itu harus dibuang. Setan itu rupanya gini, itu menakutkan, itu harus dibuang. Nugene beriman kok setan takut. Dia tahu katanya kita pemenang tapi lihat setan takut. Nah, seperti kucing lihat harimau, harimau ini takut sama kucing. Nah, karena apa? Fobia. Kan nggak begitu. Ya, kalau aku menang ya aku memang nggak usah takut. Belajar, ini belajar gua. Terus pengandalannya kalau dulu yang diandalkan semua diri, sekarang betul-betul Tuhan. Saya pernah didiagnosa 90 sekian persen buntu pembuluh darahnya. Waktu di Penang dokter ngomong nanti langsung habis kateter langsung bypass ya. Waktu lalu saya itu enggak siap, dada saya mau diapakan, saya enggak siap. Tapi terakhir saya pikir gini, saya tak belajar beriman aja dah. Belajar beriman, kalau memang Tuhan mau panggil ya sudah, mati ya sudah, wong sudah tak selesai kok tugasku. Nah ini mulai belajar mulai meletakkan semuanya. Pengandalannya kalau dulu mengandalkan pikiran, kemampuan, keberadaan. Sekarang mulai belajar semua tergantung Tuhan, semua terserah Tuhan, semua suka-sukanya Tuhan. Hidup ini digawe enteng. Bapak Ibu sekalian, tapi begini ini ada ujiannya loh, bukan cuma ya pelajaran, ada ujiannya. Saya beruntung kalau saya nggak dikasih Tuhan remedi berkali-kali ya saya wis gak lulus. Wong jarume wedi kok beriman toh. Jarume takut. Tapi dengan belas kasihan Tuhan dikasih kemurahan mulai dari iman kecil. Wong iman kecil aja sudah bisa memindahkan gunung kok. Iman kecil itu seperti Pastor Koyinghi mengatakan, Yesus, engkau itu enggak peduli ya, aku ini mati loh, ini loh, mbak kayak begini loh, kamu kok enak-enak tidur. Punya iman? Punya, tapi kecil. Kamu sebetulnya bisa nolong aku Tuhan, tapi engkau mau izinkan aku kayak begini loh. Yesus dimarah-marahin. Punya iman? Punya, tapi kecil. Tapi Yesus mengatakan iman kecil itu pun bisa memindahkan gunung. Kalau mengajak Yesus. Tapi imannya jok cilik terus ya toh. Iman kan perlu bertumbuh. Iman perlu bertumbuh belajar seperti kayak perempuan Yairus. Yesus, anakku pegawai hambaku anakku ki tolong sembuhke. Tapi engkau gak usah datang. Ngomong aja. Aku tidak layak menerima engkau dalam rumahku. Saking hambane, ya lek sing disembuhno itu anak hambanya lo, yang sudah dianggap anak lo. Sembuhkan. Kau gak usah datang. Ngomong Tuhan, sembuh. Iman yang lebih besar. Sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak menyaksikan Tuhan menggenapi janjinya, tetap percaya. Kayak Abraham sampai mau meninggal Ishak iki gak kawin-kawin, ndi bojone Ishak kurang ketemu. Jarine keturunannya seperti bintang di langit, pasir di laut. Lah ndi to Tuhan? Dia tetap percaya.
Tuhan tetap menggenapi janjinya apapun, at any cost. Tapi iman yang sempurna, sekalipun Bapak, engkau nyelamatkan dunia itu 1001 macam cara loh Bapak. Kena opo aku harus ngalami, harus penderitaan, dipermalukan, tubuh sakitnya luar biasa, malunya aku ditelanjangi, kemudian musuh-musuh ketawa-ketawa iku loh Tuhan, lorone iku triple itu Tuhan. Gak ono cara lain toh Bapak. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi 3 kali. Yesus tidak sedang main drama loh. Yesus tidak sedang main drama. Dia sedang menghadapi fakta yang akan datang. Dia minta 3 kali, bukan 1 kali, 3 kali. Sampai pembuluh darahnya pecah. Ketakutannya. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Reinhard Bonnke, waktu dia khotbah, hadirat Tuhan kenceng, kemuliaan Tuhan dinyatakan, orang yang sudah mati, yang sudah diformalin 3 hari bangkit toh. Tapi Reinhard Bonnke mati kenapa? Kena cancer. Terserahlah Tuhan. Kok enggak dia sembuhkan dirinya sendiri? Terserahlah Tuhan. Iman itu belajar pasrah. Apapun, saya belajar beriman, diajari melalui penyakit, belajar pasrah. Kalau saya nuruti ketakutan saya, gak ada angfaka huripan, gak ada omega, kegerakan pun saya juga sudah non-aktif, gak ikut kegerakan-kegerakan Tuhan. Tapi saya mati hidup di tangan Tuhan. Saya harus melakukan pekerjaan Tuhan, tidak boleh mengurangi kegiatan. Jangan dipikir orang kalau mengurangi kegiatan kemudian tambah sehat. Biasanya aktif mengurangi kegiatan bisa ketika nggak giat, penyakit bisa keluar macam-macam. Sama yang dialami sama kakak saya yang sekarang dalam kondisi kritis. Makanya tadi saya rada berat, saya terima HP karena kakak saya tanya bagaimana keadaan Cik D, sekarang lagi di ICU. Saya diizinkan mengalami kakak saya yang ketiga. Sore ini J, minta maaf aku tidak bisa mengunjungi kamu. Aku lagi ada retreat bersama dengan teman-teman sekelas di Tawangmangu. Ya enggak apa-apa, aku enggak apa-apa kok. Besok pagi diberitahu meninggal. Belajar untuk berdamai. Bagi saya, dia seperti teman karena selisihnya paling sedikit dengan saya. Jadi kalau kemana-mana kan sering berdua. Pak Yaya juga cepat meninggalnya, tapi Tuhan sudah persiapkan saya. Sudah, dulu-dulunya, Pak anaknya nakal Pak ini, semua tak serahno Pak Yaya. Saya itu bekerja kayak mainan, kan semua ada papanya yang ngatur semuanya. Tuhan izinkan diambil lagi. Saya harus berdamai dengan Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. 4 bulan yang lalu kondisi kakak saya masih sehat. Sampai kemarin untuk menyedot aja sudah susah. Nyedot minum aja sudah susah. Harus belajar berdamai lagi. Banyak sesuatu yang harus saya letakkan, dan itu cepat prosesnya. Harus diletakkan. Tapi saya percaya, Tuhan kalau engkau mengambil banyak yang kosong dari diri saya, penuhi sepenuh-penuhnya sampai berbual-bual, sampai melimpah-limpah. Saya cuma minta itu kepada Tuhan. Iman adalah selalu percaya, selalu bersyukur, dan selalu berdamai. Semua indah dan tetap percaya, tetap selesaikan kerjaan Tuhan.
Baru tadi anaknya ngomong begini, nanti kalau mama sembuh biar layanan. Karena anaknya yang kecil itu paling keras dan tidak mau ke gereja. Ya sebetulnya kayak kami semua dari keluarga non-Kristen sebetulnya, tapi anugerah Tuhan Cici Jefu sudah percaya, sudah dibaptis, cuma anak ini tidak mau. Saya mau bertobat. Waduh, luar biasa. Anaknya tadi ngomong saya mau bertobat. Itu hadiah yang luar biasa. Saya cuma ngomong gini, Mama tidak pernah mati. Mama akan selalu hidup. Rohnya kan memang tidak pernah mati. Spirit semangatnya kita lanjutkan sampai menjadi berkat untuk kota, untuk bangsa. Ceceku memang bukan seperti saya. Dia SD pun tidak lulus. SD tidak lulus. Tapi sejak kecil dia kerja keras untuk menggantikan peranan papa, menggantikan peranan mama, membesarkan adik-adiknya, meneladani. Semua yang dia kerjakan untuk orang lain. Dia tidak pernah marah karena haknya, dan diem, ngeluh enggak pernah. Itu saya pikir orang kalau seperti gini diduplikasi bagus ya. Kalau anaknya ngerti dan bisa menduplikasi mamanya bagus. Iman adalah selalu percaya Tuhan baik. Tuhan baik, aku mau melakukan apapun. Apapun. Dan semua indah. Semua indah. Nah, kondisi sekarang seperti sekarang ini, sepertinya kita itu sepertinya masih aman-aman. Tapi kita tidak tahu apa di depan, karena perang sudah diambang. Antikristus sudah menyatakan siapa dirinya. Jadi antikristus itu sudah muncul sejak zaman Kain. Adam cuma punya 2 anak, Kain dan Habil. Loh kenapa ya? Kenapa lo ya? Cuma 2 orang anak, Koko sama Titi. Gara-gara berbeda kebiasaan, kok sampai mau menghabisi? Bukankah kalau kita sudah tua, hubungan kita sama saudara itu kan lebih dekat daripada sama anak. Kalau sudah sama tua, saudara. Kenapa dia itu begitu benci kepada Habil? Karena memang hatinya itu jahat. Bukan karena Tuhan lebih mencintai Habil daripada Kain, tapi karena hatinya itu jahat. Kelihatan toh, iri toh. Kalau dia berbesar hati, biarin papa mamaku sayang adikku. Biarin. Toh papa mama juga tetap sayang aku. Loh kan gitu toh. Seharusnya begitu. Dia tidak bisa melihat yang dia oleh bencinya, irinya dihabisin. Ini benih antikris. Ishak punya 2 anak, Yakub dan Esau. Bukan karena Ishak, Ribka cuma sayang salah satu anaknya. Pasti orang tua itu sayang 2 anak-anaknya. Tapi orang tua bisa dong secara manusia itu lebih cocok seleranya. Tapi dua-dua tetap disayang. Mana ada orang tua enggak sayang anaknya. Bu Evi punya 2 orang anak. Dua-dua disayang. Walaupun yang satu sempurna, yang satu ada sakit. Tapi ekspresinya kan beda. Yang satu harus harus kasih uang, modal. Yang satu harus digendong. Lola sama-sama disayang, tapi ekspresinya beda. Yang satu seperti Yakub, punya iman kepada Tuhan. Dia keluar dari orang tuanya, enggak tahu dia bawa bangkelan. Rasanya juga enggak bawa barang banyak. Kalau dia bawa barang banyak kan dia langsung buka usaha, jadi saudagar. Oh dia nyatanya jadi budak kok di rumah Laban, 14 tahun lagi. Katanya anak konglomerat Ishak. Sing sugih yo Esau loh. Esau itu mau mendatangi Yakub dengan berapa ratus pasukan, berarti bahwa dia juga mau membunuh Yakub. Berkali-kali dalam sejarah
Allah mau menghadirkan Mesias, itu antikris itu selalu muncul mengiringi untuk menghabisi. Antikris itu selalu muncul untuk menghabisi. Setelah itu zaman Yesus, Yudas yang membunuh Yesus juga orang Farisi. Jadi kalau dikatakan orang Yahudi yang menguasai dunia, memang orang Yahudi yang menguasai dunia seperti yang dapat Nobel, kira-kira begitu ya, yang baik-baik, termasuk Abraham Lincoln, termasuk James Kennedy, termasuk Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat yang pertama siapa ya? Lupa saya. Termasuk Henry Kissinger, mungkin begitu ya. Tapi ada juga orang Yahudi yang jahat seperti itu. Nah, orang Yahudi yang jahat seperti itu yang sekarang muncul jadi antikris yang elit global. Jadi jangan dikatakan orang Yahudi itu semua orang Yahudi apik kabeh. Nah, orang Yahudi itu ada sing golongan murid Kristus. Murid Kristus itu banyak orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada sing golongannya orang Farisi. Orang Yahudi itu kalau Ibu Evi mungkin tahu zaman Antiochus Epiphanes IV. Kemudian ada Makabe. Nah, itu orang Hasidim, itu golongan orang Farisi yang mempertahankan kemurnian. Sampai sekarang ada, yaitu orang Yahudi. Tapi juga ada orang Yahudi yang modelnya kayak antikristus, seperti Esau, seperti Kain, seperti ya orang Yahudi yang Zelensky itu orang Yahudi loh. Hitler itu orang Yahudi loh. Tapi ya orang Yahudi yang seperti itu, dan itulah antikris. Spiritnya itulah yang memusuhi kita, yang sampai sekarang mau membunuh keturunan Adam dari benih yang baik. Yang bisa menyelamatkan kita cuma Yesus, keturunan Adam dari benih yang baik. Bagaimana kita mendapatkan keselamatan itu? Jalan dengan iman, cuma jalan dengan iman dalam roh Tuhan. Kalau saudara berjalan dengan pikiran sendiri, saudara bisa melakukan pekerjaan Tuhan, hasilnya kecil. Tapi kalau saudara berjalan dengan roh Tuhan, pagi cari Tuhan, mengizinkan roh Tuhan memimpin kita, mau apa saja yang dilakukan, lakukan dengan sepenuh hati. Menurut pimpinan Tuhan, kadang-kadang tidak masuk akal, ya apa-apa. Kita tahu itu bukan salah, lakukan. Perlu dengan ketekunan, perlu dengan ketekunan, dengan semangat tanpa menyerah. Kalau menyerah dilu. Ayo, kuatno aku supaya tidak menyerah. Lanjut lagi terus sampai selesai rencananya. Saya ini untuk saya tidak mengecilkan, cuman contoh. Saya tidak, tentu saja saya sebetulnya juga malu. Tapi kalau saya tidak ceritakan, saudara tidak dapat gambaran yang lebih jelas mungkin ya. Ya oke lah, semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak ada maksud jelek. Kebetulan keluarganya Pak Yaya itu kaya, itu ya, dikasih kepercayaan materi sama Tuhan. Terus pinter, diizinkan melayani Tuhan dengan jalur kekayaan dan kepandaian. Kebetulan saya dari keluarga yang ya kayak begitu, biasa. Dan juga pas-pasan. Jadi waktu menikah seringkali tidak ada titik temunya dalam beberapa hal tertentu. Sehingga, ya bukan sehingga, Pak Yaya kan anak paling kecil, kan kakak-kakaknya sudah
cara mengelola perusahaan, ya modelnya mereka lah, saya tidak berani dengan segala. Tapi yang saya alami, pabrik pertama tutup tahun 97, tahun 2014 tutup lagi. Saya cuma, Tuhan, semuanya kelihatannya banyak dan besar, tapi kok tidak jelas semua ya. Karena semua diatur keluarga semua, apa-apa dirapatkan keluarga. Dan yang rapat pinter-pinter semua. Kok tidak jelas semua ya Tuhan ya. Udah, saya tak buka. Gak bisa pegang kalkulator, gak bisa, biasanya konkordansi, sekarang kalkulator. Tapi saya tak belajar mengalir aja sama Tuhan. Disuruh apa saya ikut. Ditanya sama mama, kamu jualan begini, omsetnya berapa? Omset loh, jangan ngomong untung, omsetnya 15 juta. Omset loh, belum gak omong bagi dan semuanya loh. Katanya mama, kok kecil? Ya iya, kerja keras gak ada untungnya. Golek pegawaian, golek kerjaan. Tapi karena Tuhan, aku mau Tuhan, berhentilah Tuhan. Kerja cuma baik cuma 2 tahun, setelah itu sakarep dewek, nggak ada artinya 2 tahun. Oh ya, berarti terus. Tuhan gak kuat, Tuhan capek. Masa gak mateng, gak kena disajino, unfinished work, ya wis, terus. Saya karena saya ini sedikit bodoh, jadi kalau diatur ya lebih gampang, mungkin begitu ya. Nurut, pokoknya nurut Tuhan aja, aku enggak ngerti, pokoknya nurut Tuhan aja. Saya cuma melihat dengan nurut yang enggak ngerti, tapi pokoknya nurut terus saja ya. Saya cuma melihat, kalau saya enggak nurut Tuhan kira-kira beberapa tahun yang lalu, sekarang ini saya cuma ngomong gini, Ma, aku enggak ada apa-apa Pak Yaya habis, aku peliharaan Ma, ini begitu memang. Peliharaan Ma, kalau enggak gitu saya makanannya dari mana Ma, begitu. Tapi untung saya tuh enggak ngerti, tapi cuma belajar ngalir aja sama Tuhan. Disuruh apa? Suruh apa aja. Akhirnya Tuhan sendiri yang buat muncul Aqua Cafe, muncul Aqua Riso, muncul Buduran, muncul semua Tuhan. Saya cuma ngalir aja. Nah itu bedanya kerja menurut kepandaian dan kekayaan, satu kerja menurut iman. Yang satu menurut iman, ya Tuhan yang menghasilkan. Kalau kerja menurut kekayaan dan kepintaran, tutup terus. Kerja apa tutup terus. Yang sini enggak ada tapi jadi. Enggak ada jadi. Enggak ada besar. Loh, podo asalnya kan dari Pak Yaya, tapi Pak Yaya meninggal selesai semua. Taman Pinang disuruh tutup, Omega disuruh tutup. Sudah Pak Yaya selesai, sudah selesaikan semuanya. Jangan Ma, otot-ototan mama mertua sampai beberapa bulan sampai saya ke Solo. Jangan ditutup Ma, jangan ditutup. Diselesaikan. Cuma Tuhan yang membimbing saya untuk menyelesaikan semua. Saya cuma melihat pimpinan Tuhan, tidak ada apa-apanya saya ini. Tapi mari saudara, yuk belajar dengan iman. Walaupun gak masuk akal, nurut aja sama Tuhan. Serahkan semua, gak perlu takut apa. Belum lagi mengenai anak-anak. Waduh, papai meninggal, anak-anak berontak semua. Kalau ganti presiden. Papa begitu pandai, papa begitu kuat, papa begitu. Lah mama modelnya kayak preman. Saya cuma ngomong, Bapak, itu anakmu, Bapak, terserah engkau lah. Itu anakmu, terserah engkau lah. Semakin diajar, semakin berontak. Tapi ketika kita menyerah sama Tuhan,
Tuhan ubah, Tuhan ubah, Tuhan. Semua harus pakai iman. Semua harus pakai iman. Semua harus pakai iman. Dan iman itu harus dilakukan. Jangan iman cuma dibayangke. Iman adalah menyanyi. Pak Kris Manusama, jangan terkecoh antara ibadah dengan pernyataan kemuliaan. Ibadah kita itu harusnya 1 kali 24 jam. Ibadah terus tuh. Ini miliknya Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan ibadah di dalam takut dan cinta akan Tuhan. Semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan, semakin guyonan sama Tuhan. Tapi kalau ibadah ini kumpul-kumpul, ini minta manifestasi yang lebih besar. Loh, Tuhan sudah ada ya di dalam diri kita. Tuhan ketika aku ibadah minta pernyataan kemuliaan yang lebih besar. Orang-orang di sekeliling Pondok Mutiara itu mengalami kehadiranmu. Boleh melalui ibadah kita yang kecil ini. Karena ibadah kita sudah setiap hari 24/1 sudah ibadah terus kok. Minta sesuatu yang besar bagi kita Tuhan. Kamu minta besar ambil kecilku, gak ono bedanya untuk memenuhi gampang. Tapi seberapa kamu rela bayar harga untuk permintaanmu itu. Kamu minta Sidoarjo dilawat, kamu mau berkorban apa untuk Sidoarjo? Kamu minta ini, kamu seberapa bayar? Oh aku kabulkan, bukan aku minta harganya. Aku itu sudah gampang mengabulkan, tapi setan itu loh. Tuhan, ono hukumnya loh Tuhan, ono hukumnya loh Tuhan. Untuk sebuah ini harus begini, karena itu loh lihat pendukungku itu loh. Sesajennya cek kuate, ngumpat meso-mesone cek kuate, itu nangone gua cek kuate. Lah muridmu ora mau bayar harga Tuhan. Kita perlu bayar harga. Sekalipun kita tahu harganya sudah dibayar lunas sama Tuhan Yesus, tetapi kita itu cuma ikutlah, disuruh Tuhan ikut. Disuruh Tuhan ikut ke satu daerah tertentu mencurahkan anggur. Lo cuma anggur loh, kalau gak percaya ya enggak cuma. Tapi Tuhan, aku sekarang ini cuma anggur. Dengan sedikit orang melayani banyak orang. Kalau enggak pakai cara profetik, bagaimana aku bisa berhasil? Profetik itu simbol ya. Kita melakukan minum anggur, makan roti itu secara profetik itu kita, Tuhan, aku menyatu dengan darahmu, di dalam diriku ada darahmu, ada dagingmu. Kita satu. Apapun yang kau lakukan, aku setuju. Apapun yang kau gerakkan, aku melakukan. Profetik, secara simbol. Nah kalau kita mau melakukan bagaimana mengubah kota, bagaimana mengubah bangsa, yo wangel banget toh yo. Harus pakai cara profetik. Profetik itu simbol. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Ketika masuk satu daerah, curahkan anggur, terserah Tuhan. Tuhan ini sebagai simbol. Aku memohon kepadamu Tuhan, daerah ini selamatkan Tuhan. Memang kau sudah mati, tapi aku sekarang minta lagi. Aku pergi jauh-jauh ke sini untuk apa? Minta engkau menyelamatkan kota ini. Darahmu dicurahkan lagi. Anggur. Yesus sudah mati, sudah. Tapi kita mau berkorban, mau datang dari tempat jauh ke situ untuk membagi berkat di kota itu. Secara profetik melemparkan batu putih. Lah ngapain batu putih, batu sekarang banyak hiasan, banyak batu putih di dinding. Tapi bedanya dengan kita melempar dengan satu iman. Tuhan, aku tahu ini batu, tapi aku ikut waktu di Daniel. Daniel dikasih mimpi ada batu itu turun dari surga, menggelinding makin lama makin besar, melibas kerajaan kejahatan, kerajaan manusia, dan diganti dengan kerajaan kebenaranmu. Aku mohonlah Tuhan, ini cuma batu putih tak lempar. Pergi sampai ke Blitar, sampai ke Ponorogo, sampai ke Pacitan. Ngajain apa? Lah karena memang mau melakukan pekerjaan profetik sambil bagi-bagi makanan. Jokowi kalau pergi-pergi kan selalu begitu kan? Selalu bawa bagi apa. Kalau dia di Jakarta terus, dia tetap presiden, tetap orang-orang tetap menurut, tetap. Tapi orang-orang gak kenal dia. Orang-orang gak tahu perbuatan baiknya dia. Dia perlu turun. Kita raja-raja, kita imam-imamnya Tuhan. Tapi kalau kita cuma di gereja toh, mereka gak tahu kita. Mereka gak kenal kita. Kita datangi, kita sapa mereka, kita
kita apa? Belai mereka. Jadi ini semua pekerjaan profetik, saya sharing sedikit. Jadi kita, dunia memang dapat firman Tuhan mengatakan dunia dikuasai mereka, memang harafiah, termasuk pemerintah kita. Coba Jokowi kalau berani ngelawan, Jokowi nggak berani ngelawan secara frontal, tapi dia ngomong, ini politik kita kok, bebas aktif kok. Mereka kan mau nekan, harus disidangkan WTO. Lalu kita kan negara merdeka, kan maunya kita atau mau dijual mau tidak terserah kita. Kenapa harus dipaksa dan dipakai harga yang murah? Rusia pun dipaksa loh untuk mereka. Kamu harus jual ke negara, harus jual dengan harga segini. Putin ngomong, loh. Ini negara-negaraku dewek kok mbok kon dodol hargane kamu sing netapkan. Begitu gak nurut, sepak hampir enggak tahu 100 atau sekian sanksi ke Rusia dan terakhir wis gak bisa kehabisan akal. Putin eksekusi. Kasih gambar bagaimana bunkernya nanti dibom. Saudara sekalian, kalau negara adidaya aja mau dibegitukan, apatah kita. Tapi jangan takut. Ya, kita nggak boleh takut. Karena Yesus itu raja segala raja yang menjadi, jangan takut. Orang kalau takut itu karena kasihnya kurang. Mulai belajar berani bertindak dengan iman yang benar, dengan cara kadang-kadang harus meletakkan. Abraham bertindak dengan iman, caranya meletakkan Ishak. Apa yang Tuhan suruh kita letakkan sebagai mezbah. Sebagai mezbah. Iman akan semakin kuat ketika ada mezbah. Kehidupan setiap hari kita itu adalah mezbah. Korban, penyembahan kita adalah mezbah. Setiap hari ada selain dikorbankan. Tetapi kita semakin ringan, semakin dikorbankan kita kan semakin dipenuhi Yesus. Semakin dikosongkan, semakin dipenuhi Yesus. Semakin dikosongkan, minta Yesus memenuhi kita. Mezbah terus, setiap hari dibangun mezbah. Niscaya kita akan melewati kehidupan itu memang sepertinya berat, tapi makin lama juga makin ringan. Karena tidak ada yang dipikirin, cuma Yesus dan pekerjaannya. Sedangkan yang lain-lain itu manifestasi yang harus dinyatakan kepada dunia. Yesus tidak meninggalkan kita seorang diri. Yesus menjanjikan kemenangan untuk setiap kita. Tapi kita harus pakai iman kita yang bertumbuh makin lama makin besar, makin lama makin besar, iman yang sempurna seperti Yesus, sampai seluruh Sidoarjo kita pengaruhi, sampai seluruh Jawa Timur kita pengaruhi, sampai seluruh Indonesia, dunia kita pengaruhi karena kita punya iman yang benar kepada Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Semua adalah tentang Engkau. Semua adalah pekerjaan-Mu. Semua kemuliaan kembali kepada Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang dibesarkan dan dipermuliakan. Gereja ini Engkau pakai sebagai alat yang memperkenankan Engkau. Engkau meneguhkan pelayanan Bu Evi dan tim di tempat ini. Roh Kudus-Mu Kau curahkan di tempat ini. Pasukan-Mu Engkau bangkitkan, Kau perlengkapi dan Kau urapi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya, Bu. Tuhan Yesus memberkati, sudah berbagi di tempat ini kesaksian yang luar biasa. Kalau kita ada di tempat ini pasti seringkali remedi ya Ibu-ibu. Kalau kita enggak remedi, enggak mungkin kita ada di tempat ini ya. Karena Tuhan mengasihi kita, makanya kita diizinkan remedi terus ya. Sampai kita mengalami kemenangan.
sampai di garis finish ya. Semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya undang yang berulang tahun di bulan dan juga di bulan kemarin yang belum menerima bingkisan dari White Dove. Kami persilahkan. Karena saya hari ini sedikit banyak bicara, mohon maaf. Jadi waktunya dipersingkat, dipercepat. Silahkan yang merasa berulang tahun, silahkan. Bulan Juni, bulan kemarin Mei atau bulan yang kemarin-kemarin silahkan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ini ibu-ibu yang berulang tahun. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Untuk pengurus nanti menyusul spesial nanti. Saya minta Ibu Gembala berdoa untuk yang berulang tahun. Yang penting doanya bukan bingkisannya. Ibu Viken yang ulang tahun masuk ya. Loh, ini kok enggak ada hadiah ya? Masih ada, masih ada. Apa uang tunai tak? Masih ada, tenang. Tenang, masih ada. Pas, Tuhan itu enggak pernah kurang ya, selalu pas. Bu Gembala, silahkan berdoa. Mari kita arahkan tangan kita bangkit berdiri, berdoa untuk ke-8 ibu yang berbahagia hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih kalau dari ibu-ibu ini genap 1 tahun pada bulan ini ditambahkan usia beliau. Tuhan, berkati mereka dengan kasih setiamu, berikan karunia-karuniamu dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh melakukan amanat agung dengan takut kepada Tuhan. Beri mereka kesehatan, kekuatan, sehingga apapun yang mereka kerjakan berbuah-buah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati keluarga mereka masing-masing, anak, mungkin ada menantu dan cucu. Tuhan, Engkau telah memberikan keluarga yang berbahagia buat mereka semuanya. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya berkata, amin. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sekalian. Ini pengumuman untuk bulan depan kita masih ada ibadah tanggal 14
4 Juli ya. 4 Juli kita masih ibadah 1 kali lagi. Setelah itu tanggal 19 kita mengadakan rekreasi ya. Kalau ibu-ibu rekreasi paling seneng ini, paling semangat. Kita tanggal 19 kita berangkat ke Solo ya. Berangkat ke Solo, berangkatnya jam 5 pagi. Jadi ibu-ibu tolong ya, alarmnya dipasang. Karena kita nanti base-nya enggak mau ya kalau lambat-lambat ya. Kita soalnya dikejar waktu di sana. Jadi harus on time ya. Yang rumahnya jauh, yang merasa jauh boleh menginap, ada hotel sebelah. Mohon maaf ya ibu-ibu, enggak. Ya, supaya di waktunya dijadwalkan ini alarmnya di buanterne ya, dekat telinga biar enggak kebablas ya ibu-ibu. Nah, ini nanti di bulan depan saya kasih rondonya ya, rondonya kita kemana aja. Nah ini untuk yang masuk ke heritage kita dikenakan biaya Rp65.000. Jadi per orang kalau mau masuk ke heritage itu bayar Rp65.000. Tapi kalau yang enggak mau masuk, mau di luar aja, monggo silahkan, gratis. Pokoknya yang mau di depan aja enggak masuk ya gratis. Soalnya kita kan semua makan sendiri ya toh, naik bis sendiri ya, semua sendiri-sendiri kan, enggak ada yang tuntun-tuntunan kan, ya. Makanya kalau ini mau makan sendiri ya kan, biaya sendiri kan. Makan sendiri, naik bis naik sendiri, enggak ada yang nuntun, nah itu. Terus kita supaya enak, maksudnya itu kan hari libur, biar enggak ngantri sendiri-sendiri, kita kolektif dari panitia. Jadi ibu-ibu bisa membayar mulai hari ini, bisa membayar di Butina 65.000 ya, tidak lebih Rp65.000. Terakhir nanti waktu ibadah wanita ya 65.000. Yang sekarang sudah bawa uang bisa dibayarkan sekarang. Biar enggak katut ya ibu-ibu, biasanya engko ae katut ya. Nanti itu yang terakhir itu sangunya. Jadi enggak usah sekarang, kalau ada uang dibayarkan aja daripada nanti katut-katut. Nanti pasti Tuhan sediakan. Kita harus punya iman seperti firman-Nya tadi ya. Kemudian kita pakai seragam merah. Biar apa? Bukan biar ngejreng, biar kalau ada yang hilang kita ketemu. Soalnya kan banyak ya, kita rombongan banyak 40 orang. Jadi kita harus apa? Kita pakai seragam. Terus ini karena acaranya kita kan full ya ibu-ibu, kita full. Jadi mohon maaf, yang biasanya banyak keringatnya itu bawa ganti ya, biar nyaman. Ya, bawa ganti. Yang biasa ndak tahan, yang biasa kencing-kencing ya mohon maaf, bawa sangu sendiri yang cukup, pempes apa-apa terserah ya. Itu untuk kenyamanan kita bersama, karena kita banyak orang ya ibu-ibu, banyak orang jadi sama-sama ya. Kita saling menjaga. Ya. Mohon maaf Bu, ndak nyender loh, ndak nyender Bu Irma. Ini ibu-ibu bayarnya itu Rp65.000. Jadi ndak ada yang lebih ya. Kalau ada yang mau menabur lebih monggo silahkan. Ya, jangan ada nanti, loh Bu, aku kok ditagih sakmene. Itu ndak ada kesepakatan dari pengurus, ndak ada. Jadi jangan ngomong nanti, wah, iku pasti nganu iku strategi Bu Foni, akal-akalane Bu Foni. Ndak ada, ya ibu-ibu, ndak ada. Jadi sekarang kita harus apa? Mendengar itu loh yang baik. Kalau tema kita di bulan ini mendengar suara Tuhan, ayo dengar yang baik-baik. Jangan dengar yang berita hoak-hoak ya. Kalau suara dari Tuhan itu pasti yang baik-baik. Kalau ada suaranya kan dua, kalau enggak setan ya Tuhan. Nah, kalau yang baik dari Tuhan, kalau yang bukan enggak baik pasti dari setan. Nah, gitu aja ya. Itu intinya. Terus kemudian kita itu naik bus yang besar, jadi enggak usah bengong ya.
Ndak usah bengong, wah engko dengkulku ya apa ya, gak iso ngene, ndak iso maju ya. Kita panitia menyediakan bis yang besar, ya jadi bis yang besar, terus kemudian nanti diatur tempat duduknya senyaman mungkin ya. Kalau mungkin ibu-ibu tadi saya diginikan di bawah, no. Bu, ya apa gak ono sing sendenan ngene. Saya katakan bayar 150 tok njaluk sing enak-enak saya gitu. Bayar 150 minta sing enak-enak. Iki sudah kas kaum wanita berkorban ya. Kalau kita bisa pergi sama-sama damai sejahtera sukacita itu anugerah Tuhan. Ya. Jadi kita ibu-ibu ya semangat untuk rekreasi, semangat untuk mencari Tuhan itu tadi loh. Memiliki iman supaya kita dapat sangu ya. Terus kemudian untuk masalah tempat duduk ya. Saya juga dengar hoak-hoak itu kok yo akeh itu loh yo. Saya ya heran. Kenapa kok pas temanya itu mendengar suara Tuhan kok yo suara hoak itu yo kok yo banyak. Nah itu loh. Berarti setan itu ndak mau kalau kita itu pergi dengan damai sejahtera sukacita. Dia maunya apa? Mengacaukan, menghilangkan sukacita kita, menghilangkan damai sejahtera kita. Itu loh pekerjaannya setan. Jadi ibu-ibu jangan mau mendengar suara-suara yang bukan dari Tuhan. Suara-suara yang dari Tuhan pasti baik. Ya. Tempat duduk itu bebas, boleh milih dimanapun teman siapapun yang disukai. Boleh. Jadi ndak ada nanti katanya gini, oh ikut strategi Bu Foni, makanya aku dilunggono ambek iki, dilunggono ambek ini. Ndak ada, ya. Itu berita hoak Bu Foni terus yang kena, ya. Jadi selama saya tidak memberi pengumuman ibu-ibu lewat grup ataupun di tempat ini, itu bukan keputusan kami. Ya itu ya ibu-ibu. Jadi saya katakan di tempat ini, jadi kalau ada suara-suara yang itu silakan menghubungi saya. Ya itu supaya kita aman, damai, sejahtera, sukacita kita itu tidak dicuri oleh iblis. Pergi dengan sukacita, amin. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi ibu-ibu yang semangat untuk pergi, tolong yang belum menyelesaikan pembayarannya bisa cepat diselesaikan. Maksudnya untuk apa? Ilham sudah nagih saya, Bu Foni bisnya kapan dibayar? Nah sudah itu, alarm itu. Hari ini sudah terakhir, jadi kalau masih belum bisa menghubungi panitia, silahkan. Ini yang untuk acara kita rekreasi, ya mungkin kalau kurang jelas bisa menghubungi saya atau menghubungi panitia. Ya, ini lagi ada pengumuman lagi, ini ndak ada nanti namanya rekayasa ataupun strategi-strategian ya. Ini undian ya, undian nanti Ibu Gembala kan pernah janji ya, nanti kita dapat berkat ya. Siapa yang rajin waktu doa pencurahan Roh Kudus itu nanti kita dapat hadiah. Nah ini ya. Jadi ibu-ibu ini enggak ada rekayasa. Ini saya dapat laporannya cuman ini loh ya namanya. Yang merasa hadir terus mari gitu belum ada di sini. Silakan menghubungi siapa yang mencatat ini saya enggak tahu. Oh nanti bisa menghubungi Pak Wito. Ini nanti yang hadir terus selama 10 hari itu nanti yang diundi karena hadiahnya cuma 1. Hadiahnya cuma 1. Jadi ndak ada eker-ekeran, ndak ada ribut, ini berkat Tuhan supaya sampai ke kita. Kalau kita ribut berkat Tuhan itu batal. Jadi saya bacakan aja yang mungkin namanya belum ada di sini bisa menghubungi Pak Wito besok ya. Ini Ibu Yosinta 3, Ibu Eliana 4, Ibu Linda 7, Ibu Feni 7, Ibu Rima 8, Ibu Susan 7, Ibu Heti 7, Ibu Ruli 8, Ibu Sepsi 8, Ibu Joy 10, CCM 9, Ibu Foni 8, Ibu Viken 9,
Ibu Pauling 10, Ibu Esterlin 10, Ibu Abigail 10, Ibu Tinawati 10, Ibu Cindy 10, Ibu Suandayani 10, Ibu Esti 10, Ibu Yanti 10. Nah, yang 10 ini nanti diundi ibu-ibu biar adil. Ya, mungkin dengan keputusan ini ibu-ibu ada yang nggak seneng sama saya. Iku Bu Foni loh. Kenapa nggak didomai? Ya, biar adil ibu-ibu. Kalau nanti didom gini, terus orang-orang loh kok enak ini, wis lebih baik adilnya itu diundi. Jadi siapa yang dapat yaitu berkatnya dia. Terserah mau dia itu dibagi atau mau dimakan sendiri atau disumbangkan lagi di gereja, silahkan. Diterima dengan senang hati ya Bu Gembala. Jadi saya mohon ya, tidak ada eker-ekeran. Kalau kita ribut eker-ekeran tukaran berkatnya hilang, enggak jadi kita terima. Kita nanti enggak dapat sangu. Ya saya memberi keputusan ini paling ya orang-orang ya ngomong, ya wis biarin. Yang enggak baik itu dari setan. Yang baik itu dari Tuhan. Amin ibu-ibu. Puji Tuhan ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ibu Gembala bisa tutup doa. Terima kasih untuk waktunya. Setelah ini jangan pulang dulu ya ibu-ibu, kita foto bersama. Mari kita undang semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kaum wanita. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Segala puji hormat hanya untuk Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman yang telah Engkau nyatakan lewat hamba-Mu Ibu Maria Tisa. Berkati beliau, seluruh keluarga besar. Kami berdoa siang hari ini khusus untuk Cece yang masih ada di ICU. Tuhan, Engkau mengetahui beban daripada Cece dan seluruh keluarga Ibu ini Tuhan, dan juga kemauan bertobat dari anak-anaknya Cece. Tuhan, kami percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik. Engkau pasti memberikan kesembuhan untuk Cece yang tercinta ini, sehingga ia dapat memuliakan nama Tuhan dalam seluruh hidupnya. Kami juga berdoa untuk seluruh perusahaan yang dikelola Ibu Maria Tisa, baik di Surabaya, di Sidoarjo, dimanapun perusahaan ini berada. Tuhan, berkati dengan hikmat-Mu, berkati dengan berkat-berkat yang melimpah tak berkesudahan, karena banyak orang menggantungkan hidupnya dari perusahaan yang beliau pimpin. Terima kasih ya Bapa, untuk pada akhirnya pada sore hari ini, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya bersama-sama berkata, amin, 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 amin. Terima kasih semua kehadiran.